Tentang cerpen ya, yang sudah kita pahami pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas cerpen khususnya kepada unsur intrinsik cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menganalisa sebuah cerpen tentang unsur intrinsiknya. Ya. Oke, kita ke materi dulu agar kita bisa tahu. Mungkin ada yang tahu? Masih ingat apa itu cerpen? Cerita pendek ya. Itu sudah jelas ya. Maksud cerita pendek maksudnya adalah bentuk ceritanya singkat, padat dan lebih pendek daripada novel. Ya, jelas ya, kalau novel berapa halaman ya. Tapi kalau cerpen itu cukup 1 halaman atau 2 halaman. Yang penting tidak lebih dari 1000 kata. Ciri-ciri cerpen. Ya. Dan bisa selesai sekali buku. Dibuat baca sekalian langsung selesai. Itu ciri-ciri cerpen. Dan tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya. Jadi di sana masalahnya tidak bertambah-tambah. Jadi masalah satu itu sampai selesai. Ciri-ciri cerpen seperti itu. Kalau novel kan tidak, ya ada masalah satu, ya ada pelakor ke-1 datang, ya selesai, pelakor ke-2 datang, ya biasanya itu. Jadi akhirnya panjang ceritanya, itu novel. Kalau cerpen tidak, pelakornya 1 sampai selesai gitu ya. Untuk yang kelima, ya itu habis dibaca sekaligus. Itu ciri-cirinya beralur tunggal dan lurus. Maksudnya ini alurnya biasanya kalau alur maju ya maju saja sampai selesai. Ya. Kalau mundur biasanya jarang dipakai di cerpen. Kalau novel itu baru menggunakan mundur atau campuran. Intinya di dalam unsur intrinsik ya, itu ada 5 kalau di sini ya. Jadi kalau kalian browsing di internet itu banyak versi. Karena memang tidak semua yang mengupload ya itu memahami. Akhirnya ada yang lengkap, ada yang kurang, ada yang itu tergantung kita sudah. Karena memang sekarang zaman internet ya, belajar tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Yang penting kita ingin belajar ya di sana kita buka HP. Jadi jangan dibuat Facebookan, TikTokan ya. Ya itu hanya hiburan saja nggak apa-apa. Tapi fokus pada apa yang ingin kita ketahui dan apa manfaat dari apa yang kita gunakan. Intinya di sana. Oke, untuk intrinsik yang bisa kita pahami adalah tema, latar, alur, perwatakan, dan sudut pandang. Ini secara umum. Tetapi di perwatakan ini ada sub bidangnya yaitu tokoh dan penokohan sebenarnya ya. Tokoh itu adalah orangnya, kalau perwatakan atau penokohan itu adalah sifatnya ya. Dengan latar di sana ada 3 macam ya. Ada latar apa? Tempat, waktu, suasana. Ya. Sehingga latar itu ada 3, latar tempat, waktu, suasana. Mungkin materinya sudah bisa kalian pelajari di internet, dimanapun ya, di Google. Di Google lebih paham dari saya ya. Tapi kelemahannya Google hanya satu, tidak bisa mengajari akhlakul karimah ya. Karena materi saja yang di Google itu ya. Untuk alur, ya. Untuk alur ini ada berapa? Masih ingat? 3 alur maju, mundur dan campuran. Ya itu secara umum memang alur maju, mundur dan campuran. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga ya. Sampai ada orang ketiga ya. Tapi itu biasanya pelakor ya. Tapi di sini untungnya tidak ada orang kedua ya. Jadi sudut pandang itu orang pertama dan kedua. Dan yang satu sebenarnya ada masih, yaitu amanah. Amanat biasanya, karena dimanapun cerita itu ada, amanat itu pasti ada. Karena amanat itu adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Karena apa? Karena tidak semua orang ceritanya sama. Ya, tidak semua orang menghadapi masalah yang sama. Tapi dengan membaca cerpen, kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran dari cerita itu. Bagaimana amanahnya ya. Bagaimana menghadapi pelakor tadi? Bahaya, nggak bahaya lah, ya. Ya, jadi di sana inti dari pembelajaran hari ini. Ya. Untuk materi mungkin
saya sudah anggap paham ya, karena memang kita sudah zamannya IT ya, tidak perlu guru itu menjelaskan mendikte ya, karena di Google, di YouTube sudah banyak. Untuk materi selanjutnya kita akan buat kelompok aja, ya lebih apa ya, lebih aktif pembelajarannya ya. Ini terus kan saya yang nyoba ya, jadi gantian nanti. Jadi saya hanya fasilitator ya, guru itu hanya sebagai memfasilitasi dan mengarahkan. Ini untuk membuat kelompok mungkin kita berhitung saja, kita buat 3 kelompok aja ya, jadi biar lebih banyak. Berarti hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ke belakang 1 dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 2 ya. Jadi sekarang kelompok 1 ya, yang tadi membuka 1 itu jadi 1 dengan yang lainnya. Ya, 1 di kelompok sini aja biar nggak bingung. Ayo yang 1 di sebelah sini, yang 2 di sebelah sini, yang 3 di belakang. Ya enak. 1 sebelah sini, 2 di sebelah sini. Ayo Alinda. Oke. Mejanya dihadapkan nggak apa-apa. Biar lebih mudah dalam yang 3 di belakang. Bisa di sini. Ini nggak apa-apa. Kelompok 1 ada 5. Kelompok 1 ada 5, kelompok 2 5. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ada 4. Ada 3, 4 ya. Sudah, kita sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Dan Pak Guru ini bawa vlog ya. Tapi jangan berharap ini adalah uang ya. Ini adalah clue atau kata-kata yang berhubungan dengan unsur intrinsik. Ya. Jadi kalian nanti di kelompok 3 aja, Pak. Nah, kelompok 3 hanya 4 orang. Jadi 5 ya 5. Ya, cukup, ikut ke belakang ya. Oke, ini yang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Teman-teman nanti ya membuat skema ya, membuat skema tentang unsur intrinsik dan gurunya tinggal ngambil di sana, tinggal menyocokkan dan ditempel lagi. Ditata dulu di bawah, ada apa kalau memang lebih leluasa di bawah. Di bawah, kalau di bawah mejanya kursinya dipinggirkan. Yang kelompok 3 kursinya dipinggirkan nggak apa-apa. Biar lebih nyaman lebih pendek ya. Jadi di setiap kelompok itu mendapatkan 10 kata. Yang kedua lembar. Ya walaupun ini dari kalender tapi tetap harus kita manfaatkan ya. Karena kalendernya sudah yang bulan kemarin ya. Jadi bulan kemarin ya. Bulan kemarin. Ya. Jadi yang bulan kemarin yang masa lalu bisa kita buat praktek aja ya. Ada lem dan ada glukol. Ya. Coba kalian ditata dulu seperti apa yang sudah kalian pahami tentang unsur intrinsik. Ya. Karena ini kegiatan pembelajarannya menggunakan IT, bisa minta bantuan Pak Google atau Pak YouTube ya. Untuk bisa mengkreasikan. Karena nanti urutannya tidak akan sama. Tata caranya menempel ya. Sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing.
Nah, penilaiannya kita akan menggunakan penilaian kerjasama ya.